Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitroh Yuni Hadi, NIM 7182220001. Saya mahasiswa akuntansi A 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari kewirausahaan, yaitu model kewirausahaan dan model proses kewirausahaan. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Kak Jumiadi selaku dosen pengampu dari mata kuliah kewirausahaan. Mari kita saksikan bersama-sama. Model-model kewirausahaan. Yang pertama, ada model kewirausahaan produk gagasan. Menurut adagium filsafat, bila produk itu ada, maka hal yang paling nyata adalah ide tentang produk itu. Sebab tanpa ide tidak akan muncul produk apapun. Secara faktual perlu disadari, kita tidak sedang menjual atau berbisnis produk atau barang, tetapi berdagang gagasan atau ide tentang barang. Oleh karena itu, ketika menjual barang, maka kita senantiasa menawarkan manfaat yang bisa dicapai oleh produk barang yang ditawarkan. Ketika manfaat barang yang ditawarkan bukan barangnya, maka kita dapat menentukan harga. Kewirausahaan bukan hanya gagasan kewirausahaan, tetapi inovasi konsep, metode, strategi, dan aksi kewirausahaan yang mendapat sentuhan kebaharuan sehingga menghasilkan produk atau output gagasan unggul, kompetitif, dan marketable. Berikut adalah faktor-faktor pendorong kewirausahaan. Nah, yang pertama ada spontanitas, yaitu gagasan yang muncul secara sporadis, spontanitas, dan tiba-tiba tanpa sengaja memikirkannya. Hal ini bisa saja terjadi karena otak manusia tidak pernah berhenti berpikir. Hal yang paling penting adalah menyediakan suasana, media, dan ketenangan agar pikiran mudah terstimulisasi atau terinspirasi dari hal yang berada di bawah pikiran sadar. Yang kedua ada originalitas, yaitu gagasan inovatif dan kreatif original, tidak melakukan modifikasi tetapi benar-benar hasil pikiran yang dihasilkan secara orisinal, tidak terinspirasi oleh hal yang sudah ada atau pernah ada. Yang ketiga, inovasi, yaitu teknologi, suatu cara untuk mengenali ide dengan melakukan pencarian terobosan atau temuan dan perbaikan dari teknologi yang ada sehingga semakin hari semakin banyak ragamnya. Yang keempat ada pencarian langsung, yaitu bisa dilakukan dengan mencari langsung melalui suatu riset yang telah dirancang secara teliti atau menemukan gagasan produk atau usaha baru. Yang kelima ada analisis pemakaian akhir, yaitu metode penjaringan ide ini dilakukan dengan mengamati pemakaian dari pemakai akhir suatu produk. Semua keluhan dan kelemahan dicari penyebabnya. Adanya analisis pemakai akhir akan mendorong munculnya gagasan penyempurnaan atau pembuatan produk baru. Yang keenam ada metode kreatif, yaitu dilakukan dengan mengenali segala sesuatu dari perilaku. Kreativitas yang sangat menentukan gagasan usaha yang akan muncul. Keterampilan seseorang atau hobi yang dikembangkan menjadi suatu usaha yang kreatif. Yang ketujuh ada metode aliansi, akuisisi, dan lisensi. Metode yang muncul karena ada beberapa keterbatasan. Nah, salah satu contoh dari produk gagasan ini adalah produk pakaian. Kenapa? Karena mode style atau gaya berpakaian mengalami perkembangan yang begitu cepat dan tidak lagi hanya menjadi pelindung tubuh, melainkan merek, kelas, identitas. Maka dari itu, produk pakaian tidak akan pernah susut dan terus berkembang. Beberapa contoh merek pakaian berkelas yaitu Gucci dan seterusnya. Yang kedua, ada model kewirausahaan produk jasa. Nah, berikut beberapa kategori produk jasa adalah barang berwujud, campuran, jasa utama, dan jasa murni. Barang berwujud adalah jasa yang disertai seperti jasa mobil, maka hal yang lebih ditingkatkan adalah kualitas pelayanan daripada kualitas barang. Yang kedua ada campuran, yaitu penawaran barang dan jasa sekaligus seperti restoran. Yang ketiga, jasa utama, yaitu barang dan jasa tambahan, seperti penumpang pesawat terbang. Penumpang membayar jasa transport dan sekaligus menerima barang berwujud seperti majalah, makanan, dan minuman.
Yang keempat ada jasa murni, yaitu penawarannya hanya jasa. Ya, seperti jasa menjaga bayi, psikoterapi, memijat, dokter, bidan, pengacara, dan lain-lain. Oleh karena itu, karakteristik jasa yang tidak berwujud membawa implikasi pada corak pemasarannya, yaitu ada tidak berwujud, tidak terpisahkan, dan bervariasi, dan juga mudah lenyap. Yang pertama, tidak berwujud. Jasa tidak berwujud sehingga orang pada umumnya melihat dari sisi bukti seperti tempat, orang, peralatan, alat komunikasi, simbol, dan harga. Yang kedua, tidak terpisahkan, yaitu jasa yang dihasilkan dan dikonsumsi terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, interaksi antara penjual jasa dan pembeli menjadi sangat penting. Yang ketiga, bervariasi, yaitu jasa dokter dalam bidang yang sama, gigi, menghasilkan tanggapan pelanggan yang berbeda karena profesi ini banyak ketergantungannya pada aspek lain. Yang keempat, mudah lenyap, yaitu jasa pelayanan transportasi pada jam sibuk perlu persediaan kendaraan lebih banyak karena kalau tidak, lenyaplah kesempatan itu. Pada kewirausahaan produk jasa, banyak perusahaan yang mengenakan jasa pada produk tertentu dengan tarif tinggi, padahal asalnya cuma-cuma. Penyaluran mobil banyak meraup laba dari kontrak pembiayaan, asuransi, dan jasa perbaikan, bukan dari penjualan mobil. Misalnya, peningkatan nilai jasa dari penjualan produk manufaktur seperti berikut. Yang pertama yaitu mengemas jasa intern perusahaan menjadi jasa ekstern yang dapat dijual seperti menjual sistem pelatihan intern kepada perusahaan lain. Yang kedua, memberikan jasa kepada perusahaan lain dengan fasilitas fisik perusahaan, misalnya menjual jasa fisik perusahaan kepada pihak luar. Yang ketiga, menawarkan untuk mengelola fasilitas fisik perusahaan lain. Keempat, menjual jasa keuangan. Dan kelima, bergerak ke jasa distribusi. Yang ketiga, ada model kewirausahaan jasa pendidikan. Semua sektor kehidupan yang menyangkut hajat hidup orang banyak tentu saja bisa dikomersilkan dan bersentuhan dengan perhitungan untung dan rugi. Pendidikan adalah sembako suatu bangsa. Tak ada suatu warga atau masyarakat yang tidak melewati jalur pendidikan apapun, namanya karena sudah menjadi hajat hidup orang banyak. Nah, karakteristik wirausaha pendidikan ini ada 5. Dimulai dari markas ideologi, artinya tugas besar dunia pendidikan atau sekolah mengembangkan nilai-nilai kebenaran ideal dan normatif yang dapat memperkokoh jati diri suatu bangsa. Yang kedua ada posko identitas, artinya dunia pendidikan atau sekolah memiliki fungsi yang perspektif ke arah penguatan identitas masyarakat. Yang ketiga ada rumah harapan, artinya dunia pendidikan atau sekolah menjadi niscaya untuk senantiasa mewariskan keterampilan untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Yang keempat ada laboratorium sosial, artinya dunia pendidikan bukan untuk mencetak manusia yang elitis, menutup diri, stage, dan antisosial. Pendidikan adalah jaminan bagi seseorang agar memiliki kecerdasan intra dan intersosial sehingga dapat bergaul secara bermakna dengan sesamanya. Yang kelima, madrasah kepemimpinan. Artinya, sekolah menjadi niscaya untuk mempersiapkan generasi muda menjadi pemimpin masa depan yang lebih berkualitas. Yang keempat, ada model kewirausahaan produk barang. Kalau kita iseng-iseng saja membuka internet dan mencari informasi produk barang terlaris, kita dapat disuguhkan dengan data yang berbeda-beda. Versi media yang satu produk A yang paling laku dan urutan berikutnya, sedangkan menurut versi B adalah produk B yang paling laku dan urutan berikutnya, begitu juga seterusnya. Bagi yang cerdas tentu saja tidak bingung dengan adanya perbedaan tersebut, bahkan menambah keyakinan bahwa usaha dengan produk apapun tidak akan ada yang tidak laku. Berikut peluang kewirausahaan produk barang. Dari banyaknya jenis dan varian produk barang konsumsi dapat begitu jelas bahwa Anda dan kita tidak akan pernah kehabisan peluang usaha. Peluang usaha barang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada peluang praproduksi.
Nah, contohnya itu ada alat pengelolaan tanah seperti traktor, bajak, alat permanen seperti mesin, perontok, penggilingan gabah, dan alat irigasi seperti pompa air dan selang. Yang kedua ada produksi utama, yaitu contohnya bahan utama nasi. Bisa kita buat menjadi nasi tumpeng, nasi uduk, dan lainnya. Yang ketiga ada peluang produk turunan, yaitu contohnya dari olahan berbahan dasar beras, bisa saja kue tepung beras, lapet, dan lain sebagainya. Yang kelima ada model kewirausahaan MLM. Khusus untuk kasus Indonesia, MLM masih dipandang sebelah mata, pekerjaan sampingan, dan pilihan pekerjaan kepepet. Mungkin merupakan tipologi berpikir negatif dari sebagian besar bangsa kita, yang bukan saja menimpa MLM tapi pada hampir semua aspek kehidupan. Berbeda dengan kasus-kasus di negara maju, seperti Amerika, Jepang, atau Malaysia, di mana MLM menjadi pekerjaan pilihan bagi begitu banyaknya para pencari kerja yang menyadari dan mengerti sebuah peluang cepat kaya tanpa bekerja sepanjang masa. Berikut ada 10 formula praktis MLM. Yang pertama, kuasai produknya, yaitu kenali keunggulan produk secara detail dan komprehensif termasuk produk turunannya jika ada. Yang kedua, kenali prospek dengan seksama, terutama kebutuhan dan persepsinya terhadap produk serta pengalaman konsumen dalam menggunakan produk sejenis. Yang ketiga, gunakan kata-kata magic. Pilih kata-kata yang memotivasi dan menghargai martabat atau rasa bangga seseorang. Yang keempat, pahami komunikasi nonverbal. Lebih dari 76% keberhasilan komunikasi dilakukan dalam bentuk nonverbal, seperti mengamati bahasa tubuh. Yang kelima, jelaskan sistem secara transparan. Jangan membuat sistem di dalam sistem atau menyembunyikan informasi karena alasan yang kurang maslahat. Yang keenam, raih kepercayaan. Berikan contoh nyata kenapa harus menggunakan produk ini dan jelaskan kelebihan dari produk yang Anda tawarkan. Yang ketujuh, beri sampel produk, yaitu tawarkan sampel produk gratis, free trial, diskon insentif, garansi. Bila ada keraguan, beri kesempatan untuk mencoba. Beri diskon khusus, tawarkan insentif atau garansi yang cukup lama. Ke-8, tunjukkan diferensiasi produk. Jelaskan perbedaan yang nyata dari produk yang Anda jual, baik bahan baku, proses pembuatan, khasiat, jaminan kenyamanan dan keamanannya dibandingkan dengan produk lain. Yang ke-9, dekap lebih dekat. Yakin 99% member produk yang Anda beli bukan karena kebutuhan akan produk semata, tetapi karena hubungan baik relationship Anda dengan konsumen. 10. Jangan bergaya memelas. Jangan menjual dengan menunjukkan wajah bahwa Anda sangat butuh uang. Yang keenam, ada model kewirausahaan waralaba. Waralaba menurut Mashkur Wiratmo adalah persetujuan di mana perusahaan distributor dari sebuah produk yang memiliki merek dagang memberi hak eksklusif kepada perusahaan, distributor, atau pengecer independen dengan membayar royalti tertentu dengan kewajiban mengikuti prosedur operasi standar perusahaan pemberi lisensi. Di Indonesia, bisnis waralaba makin marak, baik di kota musim penghujan. Bahkan berbagai produk barang maupun jasa tren hari ini memilih diwaralabakan. Dalam bahasa Indonesia, franchise dialihkan bahasa menjadi waralaba, yaitu untung atau jadi lebih untung. Nah, berikut esensi kewirausahaan waralaba. Kenapa waralaba dipandang lebih menarik? Karena yang pertama, format bisnis memiliki resiko kegagalan yang lebih kecil ketimbang mendirikan sebuah usaha baru. Yang kedua, lebih mudah daripada memulai dari nol karena menggunakan merek dagang yang sudah terkenal. Yang ketiga, franchise tinggal menjalankan. Semua sistem telah disediakan oleh franchisor. Yang keempat, memiliki kepastian hukum karena sudah ada di Indonesia. Nah, berbagai jenis waralaba itu, yang pertama, dari asal produknya atau layanan, terbagi menjadi dua, yaitu franchise luar negeri dan franchise dalam negeri. Nah, franchise luar negeri cenderung lebih disukai karena sistemnya lebih jelas, merek sudah diterima di berbagai negara dan dirasakan lebih bergengsi.
Franchise dalam negeri pilihan investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha, tetapi tidak memiliki pengetahuan cukup piranti awal dan kelanjutan usaha yang disediakan oleh pemilik waralaba. Nah, sedangkan jenis waralaba menurut pola pengoperasiannya dibagi menjadi dua, yaitu waralaba dengan format bisnis dan waralaba produk atau merek dagang. Waralaba dengan format bisnis yaitu franchisor memberikan hak lisensi kepada franchise untuk menjual produk atau jasa dengan menggunakan merek dan identitas dari sistem yang dimiliki franchisor. Sedangkan waralaba produk dan merek dagang, pemberian hak dan izin pengelolaan dari franchisor kepada franchise untuk menjual produk dengan menggunakan merek dagang dalam bentuk keagenan, distributor, atau lisensi penjualan. Nah, untuk memahami pengertian dari jenis waralaba yang tadi, terdapat istilah-istilah dalam waralaba, yaitu franchisor, franchise, franchise fee, dan royalty fee. Yang pertama itu ada franchisor, yaitu pihak penjual franchise. Franchisor dapat berupa badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan atau hak atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya. Menggunakan franchisor bertugas memberikan outlet dan bahan baku serta menyediakan pelatihan operasional bisnis kepada pihak franchise. Dengan kata lain, franchisor membuat manual operasi sebagai panduan operasional secara detail bagi franchise tentang bagaimana menggunakan fungsi-fungsi dalam menjalankan bisnis. Yang kedua itu ada franchise. Franchise adalah penerima waralaba. Pembeli franchise dapat berupa badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba. Franchise adalah individu atau perusahaan yang diberikan hak oleh franchisor dengan cara membeli hak tersebut untuk area periode tertentu. Yang ketiga ada franchise fee, yaitu biaya pembelian hak waralaba yang dikeluarkan oleh franchise setelah dinyatakan memenuhi syarat. Franchise fee adalah biaya pembelian yang harus dibayar kepada franchise pada saat membeli paket bisnis tersebut. Yang keempat, royalty fee, yaitu yang harus dibayarkan pihak franchise satu kali saja, akan dikembalikan oleh franchisor dalam bentuk kepada franchise sebagai konsekuensi penggunaan atas merek tersebut. Yang ketujuh, ada model kewirausahaan sosial. Dr. Ciputra menyatakan tentang kewirausahaan yang terbagi menjadi 4 ranah: professional entrepreneur, government entrepreneur, academic entrepreneur, dan social entrepreneur. Pengertian social entrepreneurship dipopulerkan sejak tahun 1980-an. Anne Rosabeth Moskenter, Bill Drayton, Charles Leadbeater, Daniel R. dari Universitas Harvard. Pengertian social entrepreneurship dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik dan titik tekan pendekatan kegiatan, seperti yang pertama, kegiatan yang dilakukan tidak bertujuan mencari laba. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan adalah bisnis dengan tujuan sosial. Yang ketiga, kegiatan yang dilakukan adalah perpaduan dari kedua pendekatan. Ada 3 pendekatan kewirausahaan sosial. Yang pertama, pengertian yang lebih menekankan pada pendekatan program sosial, yakni suatu pemahaman terhadap permasalahan sosial yang menggunakan kemampuan entrepreneurship untuk melakukan perubahan sosial. Kedua, lebih melihat realitas dan tantangan sebagai peluang usaha dan menempatkan masyarakat sebagai subjek bisnis. Selama ini, hubungan dunia usaha menempatkan pengusaha dan karyawan sebagai hubungan pengusaha dan karyawan, bukan hubungan yang saling memberdayakan. Yang ketiga, pendekatan swadaya, yang melihat masyarakat pender miskin harus dibantu pemberdayaannya melalui upaya para relevan sosial entrepreneurship, berupa bimbingan atau pendampingan usaha dan bantuan permodalan untuk melakukan usaha sendiri. Yang ke-8, ada model kewirausahaan berbasis masjid. Spirit fungsional masjid. Masjid bukan saja menjadi pusat peribadatan ritual atau ibadah mahdoh, tetapi simbol dan pusat peradaban umat Islam. Peradaban yang mengikat perjanjian ilahiyah dan insaniah untuk memacu dan memicu kemajuan hingga mencapai masyarakat madani, masyarakat yang berperadaban tinggi,
masyarakat terdidik, dan masyarakat berilmu yang secara ekonomi, politik, sosial, dan psikologi memiliki jati diri. Nah, potret objektif umat, masjid sebagai ikon bagi pengembangan umat dan pusat ilmu pengetahuan, menghadapi tantangan yang begitu besar, yakni dihadapkan pada kondisi umat Islam dengan berbagai persoalan krusial dan fundamental. Visi dan misi usaha ekonomi masjid, yaitu visinya makmur masjidnya, sejahtera umatnya. Sedangkan misinya adalah yang pertama menanamkan kebiasaan bersedekah, yang kedua menjalin ukhuwah Islamiyah, dan yang ketiga mengantisipasi berkembangnya rentenir. Yang terakhir, yaitu yang ke-9, ada model kewirausahaan online. Saat ini, kita bisa berjualan tanpa harus bertemu orang. Kita bisa menggunakan pemasaran melalui dunia maya atau istilah populernya yaitu bisnis online. Langkah-langkah untuk melakukan bisnis online diantaranya ada: yang pertama, mempelajari target pasar, yaitu bisa saja survei sendiri atau gunakan riset pasar yang ada pada media sosial yang tersedia dengan gratis. Yang kedua, belajar tentang dasar-dasar membuat situs. Yang ketiga, membeli domain dan menyewa hosting. Yang keempat, merancang sebuah web yang sederhana dan menarik. Yang kelima, selalu menjaga kredibilitas web. Yang keenam, datangkan traffic atau pengunjung sebanyak-banyaknya. Dan yang ketujuh, jangan terlalu obsesif berharap terjadi pembelanjaan pada tahap awal. Nah, berikut ada contoh model bisnis online atau e-commerce, yaitu Gojek. Gojek mulai menjalankan usahanya sejak tahun 2010 dengan sistem layanan pertama untuk pemesan ojek secara call center. Gojek bekerja dengan memiliki 3 komitmen layanan. Yang pertama kecepatan, yang kedua inovasi, dan yang ketiga dampak sosial. Nah, contoh kedua dapat kita ambil dari Bukalapak, yaitu perusahaan di bidang e-commerce terkemuka di Indonesia yang dengan menjadi sarana jual beli dari konsumen ke konsumen sehingga semua orang bisa menjual barangnya melalui toko online miliknya sendiri. Pada awalnya, Bukalapak didirikan oleh Ahmad Zaki Nugroto dan Fajrin Rashid pada awal 2010 di rumah kos di Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, kita masuk kepada model proses kewirausahaan. Model proses perintisan dan pengembangan kewirausahaan digambarkan oleh Big Griff menjadi urutan dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, proses inovasi. Ada beberapa faktor personal yang mendorong inovasi adalah keinginan berprestasi, adanya sifat penasaran, keinginan menanggung risiko, faktor pendidikan, dan faktor pengalaman. Adanya inovasi yang berasal dari diri seseorang akan mendorong dia menjadi pemicu ke arah melalui usaha. Sedangkan faktor-faktor environment mendorong inovasi adalah adanya peluang, pengalaman, dan pendidikan. Yang kedua ada proses pemicu. Beberapa faktor personal yang mendorong triggering event, artinya yang memicu atau memaksa seseorang untuk terjun ke dunia bisnis adalah adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang sekarang, adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK dan tidak ada pekerjaan lain, atau dorongan karena faktor usia, keberanian menanggung risiko, dan komitmen. Yang ketiga ada faktor pelaksanaan. Beberapa faktor personal yang mendorong pelaksanaan dari sebuah bisnis adalah sebagai berikut. Adanya seorang wirausaha yang sudah siap mental secara total, adanya manajer pelaksana sebagai tangan kanan pembantu utama. Lalu adanya komitmen yang tinggi terhadap bisnis dan adanya visi pandangan yang jauh ke depan guna mencapai keberhasilan. Yang keempat, proses pertumbuhan, yaitu didorong oleh faktor organisasi antara lain adanya strategi yang mantap sebagai produk dari tim yang kompak, adanya produk yang dibanggakan atau keistimewaan yang dimiliki, misalnya kualitas makanan, lokasi usaha, manajemen, personalia, dan sebagainya. Nah, lalu ini ada bonus, proses, dan tahap kewirausahaan secara umum, yaitu tahap memulai. Tahap ini di mana tahap seseorang wirausaha memulai usahanya dan mempersiapkan hal-hal yang sangat diperlukan untuk mendukung usahanya. Salah satunya dengan melihat peluang usaha yang dapat menjadi solusi untuk orang banyak.
Yang kedua, tahap melaksanakan usaha atau disebut dengan jalan. Tahap ini wirausahawan melewati proses berbagai aspek yang berkaitan dengan usahanya, mencakup aspek pembiayaan, sumber daya manusia, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang telah meliputi bagaimana mengambil risiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. Yang ketiga, mempertahankan usaha. Tahap ini di mana wirausahawan mengetahui hasil yang telah dicapai, melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi.